Mari kita mulai perdebatan kali ini. Saya persilahkan kepada tim pro untuk memberikan opening statement. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Izinkanlah kami membawakan perdebatan kita kali ini pada ranah akademik konseptual guna mengawal dialektika untuk mencapai suatu perdebatan yang objektif dan komprehensif. Namun jauh sebelum melangkah ke bangunan argumentasi kami, izinkanlah kami untuk mendudukkan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini. Perlu dipahami secara bersama bahwa maraknya terjadinya kasus korupsi saat ini yang kebanyakan dilakukan oleh para pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan. Fenomena tersebut menunjukkan telah terjadinya pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Dengan hadirnya peristiwa tersebut telah menimbulkan upaya progresif dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dengan cara yaitu penuntutan terhadap hak politik bagi terpidana korupsi. Sekian dari kami, lawan berdebat adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Terima kasih. Terima kasih Universitas Hasanuddin sebagai tim pro sudah menyampaikan opening statement. Selanjutnya kami persilakan kepada tim kontra untuk memberikan opening statement. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Profesor Bagirmanan menyatakan bahwasanya dalam negara demokrasi under the rule of law, kita tidak mengenal konsep the end justify the means. Artinya, Dewan Juri yang terhormat, tujuan mulia apapun terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lantas dapat dibenarkan ketika ia melanggar hak asasi manusia dan melanggar prinsip-prinsip hukum itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan para pemerhati hukum sekalian, perkenalkan kami selaku tim kontra menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi. Hal ini kami landasi dengan 2 argumentasi utama. Yang pertama, ini mencederai prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan yang kedua, ini tidak selaras dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kedua tim. Tim pro dan tim kontra sudah menyatakan opening statementnya. Boleh beri semangat lagi karena kita langsung menuju ke babak kedua, yaitu babak bidasan. Saya persilakan kepada tim pro untuk memberikan bidasan atas argumentasi pembuka dari tim kontra. Waktunya 7 menit, kita mulai dari sekarang. Lex non humanum ingenis exo sigitata. Hukum tidak memanusiakan bagi manusia yang tidak manusiawi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator, Dewan Juri yang amat mulia yang kami hormati, kolega tim kontra yang kami banggakan, serta seluruh insan yuris yang telah menggemakan ruang perdebatan kita pada hari ini. Izinkanlah saya sebagai pembicara kedua tim pro untuk mendudukkan dan memperkuat argumentasi kami dalam 2 perspektif. Yang pertama dalam perspektif praktik empiris dan yang kedua dalam perspektif filosofi Pancasila. Namun Dewan Juri yang amat kami hormati, untuk menjamin perdebatan kita hari ini menjadi suatu perdebatan yang objektif, maka izinkanlah saya untuk memberikan terlebih dahulu bidasan-bidasan terhadap argumentasi yang telah dikonstruksikan oleh pembicara pertama dari kawanku tim kontra. Dewan Juri yang amat terpelajar, berdasarkan dari argumentasi yang telah disampaikan oleh kawan-kawanku dari tim kontra, kami dapat menyimpulkan setidaknya 3 argumentasi pokok mengapa kawan-kawanku dari tim kontra tidak menyetujui mosi perdebatan kita pada hari ini. Yang pertama, kawan-kawanku dari tim kontra mendalilkan bahwa pencabutan hak politik merupakan suatu hal yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Namun perlu kita ketahui. Silakan saudaraku. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, salah satu unsur pembatasan HAM dalam Siracusa Principle adalah perlu dipenuhinya proporsionalitas, di mana menurut General Comment ICCPR nomor 37 dinyatakan bahwasanya harus adanya kesebandingan tujuan antara pembatasan hak dengan apa hak yang dibatasi. Ketika